sumpah wat-tur wa kitabim mastur. Kemudian sumpah yang ketiga, wal baitil ma'mur. Allah bersumpah demi al-baitul ma'mur. Para ulama tafsir menyebutkan dua tafsiran tentang Baitul Ma'mur. Yang pertama, yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur adalah Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Yang mana semua orang itu sholatnya, ibadahnya, terutama di zaman masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW, mereka sholatnya semua menghadap ke arah kiblat. Bahkan di antara hikmah, kenapa Nabi SAW tidak pernah sholat fardu di atas kendaraan? Karena tidak bisa menghadap kiblat dengan sempurna. Kita tahu menghadap kiblat adalah salah satu dari syarat sahnya salat. Bahkan para ulama juga merinci, kalau seorang ini di hadapannya Ka'bah, maka dia harus salat menghadap Ka'bah. Adapun ketika dia tidak berhadapan langsung dengan Ka'bah, maka dengan perkiraan. Intinya Al-Baitul Ma'mur yang dijadikan sumpah adalah Ka'bah, yaitu Baitullah Al-Haram. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang dimaksud dengan Baitul Ma'mur yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpah pada sumpah yang ketiga, yaitu Baitul Ma'mur yang berada di langit yang ketujuh. Ada sebuah bangunan besar di langit yang ketujuh yang dimakmurkan oleh para malaikat. Kalaulah manusia itu hajinya ke Mekah, ke Baitullah Al-Haram, maka para malaikat itu akan berkumpul di Baitul Ma'mur. Ada banyak riwayat yang dibawakan oleh para mufassirin, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, tentang Baitul Ma'mur. Salah satunya adalah Baitul Ma'mur adalah sebuah bangunan, sebuah tempat yang kalau diluruskan itu lurus dengan Ka'bah. Jadi seandainya Baitul Ma'mur itu runtuh, seandainya, maka dia akan menimpa Ka'bah. Tapi hadis ini diperselisihkan oleh para ulama akan kesahihannya. Yang jelas Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat di langit ketujuh yang dimakmurkan oleh para malaikat. Kalaulah Ka'bah itu bisa dikunjungi oleh manusia lebih dari sekali, bagi yang haji mungkin seumur hidup sekali, bagi yang umrah bisa berkali-kali. Adapun Baitul Ma'mur yang ada di langit, maka malaikat hanya berkesempatan sekali mengunjunginya. Ketika keluar maka tidak akan bisa kembali selama-lamanya. Karena saking banyaknya malaikat yang ada di dalamnya dan malaikat yang ngantri untuk masuk ke dalamnya. Jadi yang sekarang daftar haji 25 tahun itu masih mending ya. Masih ada kesempatan. Kalau di Baitul Ma'mur tidak ada kesempatan kecuali sekali saja. Apa kata Nabi SAW tentang Baitul Ma'mur? Al-Baitul Ma'mur fis sama'is sabi'ati. Baitul Ma'mur di langit yang ketujuh. Yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin. Setiap hari itu diisi oleh 70.000 malaikat. Betapa besarnya malaikat dengan sayap-sayapnya yang sangat banyak sekali. 70.000 masuk ke dalam Baitul Ma'mur. La ya'uduna ilaihi hatta taqumas sa'ah. Kalaulah mereka sudah keluar dari Baitul Ma'mur, la ya'uduna ilaihi hatta taqumas sa'ah. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke dalam Baitul Ma'mur itu selama-lamanya sampai datangnya hari kiamat. Jadi hanya diberikan kesempatan sekali saja para malaikat mengunjungi Al-Baitul Ma'mur. Dan itulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpahnya. Kemudian yang keempat ya, sumpah yang keempat adalah wasaqfil marfu. Demi as-saqaf yang marfu, yang ditinggikan. Para ulama kita menyebutkan dua tafsiran tentang as-saqaf. As-saqaf itu sesuatu yang menutupi, atap bahasa kita. Penafsiran yang pertama yang dimaksud dengan as-saqaf dalam ayat yang mulia ini adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu makhluk Allah yang terbesar adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Seandainya langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi itu seperti langit itu seperti cincin.
sebongkah cincin halqah, sedangkan kursi seperti padang pasir, padang Sahara yang sangat luas. Itu langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi. Dan kursi itu adalah maudhi'ul qadamain, tempat dua telapak kaki Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Adapun kursi dibandingkan dengan arsy, itu kursi seperti sebongkah cincin, sedangkan arsy itu adalah padang Sahara yang sangat luas. Sehingga Nabi SAW mengatakan, al-arsyu la ya'lamu, dan arsy Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu besarnya illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya dengan perbandingan semacam inilah arsy bisa diukur. Tidak ada lagi meteran yang bisa mengukur besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy inilah satu-satunya naungan pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Di sana tidak ada satupun bangunan kecuali 7 golongan itu yang dinaungi, dan itu naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Karena arsy ini menaungi, maka itulah yang dimaksud dengan as-saqaf pada tafsiran yang pertama. As-saqaf maksudnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang kedua yang dimaksud dengan as-saqaf, as-saqfil wa saqfil marfu, adalah langit. Kita tahu makhluk yang terbesar yang bisa dilihat oleh mata manusia di bumi adalah langit Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengalahkan besarnya langit, luasnya langit yang sangat luar biasa. Besarnya gunung masih di bawah naungan langit Allah Subhanahu wa taala. Dan antum bisa bayangkan kalau ada naungan sebesar itu, topangannya itu seperti apa? Dan langit ditinggikan tanpa tiang. Sehingga nanti pada hari kiamat langit akan runtuh menimpa bumi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi as-saqaf yang pertama adalah arsy Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah langit, dan kedua makhluk itu adalah makhluk yang terbesar. Arsy makhluk terbesar secara mutlak, sedangkan langit makhluk terbesar yang bisa dilihat oleh manusia ketika di dunia. Perhatikanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit. Was-saqfil marfu. Marfu artinya sesuatu yang ditinggikan. Langit ini seandainya tidak ditinggikan, dia dekat dengan bumi, maka bumi akan sangat panas sekali. Antum bayangkan, kalau ada rumah plafonnya itu pendek, maka biasanya pengap rumah itu. Beda dengan yang plafonnya tinggi, apalagi ada sirkulasi udara. Ditinggikannya langit supaya ada udara yang bisa berjalan di bawah. Dan ini nikmat tersendiri. Nikmat ada udara yang berjalan di antara langit dan bumi. Sehingga dikatakan was-saqfil marfu, dengan ditinggikannya langit. Salah satu hikmahnya adalah adanya udara yang bisa berjalan. Belum lagi nanti bintang ke bintang, matahari dipasang di situ, dan banyak lagi kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di sana. Tapi itu sumpah yang keempat ya. Kemudian sumpah yang kelima di ayat yang keenam adalah wal bahril masjur. Allah bersumpah demi al-bahr, demi lautan masjur yang dinyalakan. Para ulama-ulama tafsir menyebutkan 2 tafsiran tentang al-bahr dalam ayat yang mulia ini. Pendapat yang pertama, pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 40 Hijriah di Kufah. Yang dimaksud dengan bahar di sini adalah lautan di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu arsy itu dipikul oleh 8 orang malaikat. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu adalah tsamaniyatun, 8 malaikat. Dan ada air ya, ada air antara arsy dengan malaikat. Jadi langit yang 7 lapis, kemudian ada air, kemudian malaikat hamalatul arsy, baru arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy Allah itu di atas air. Jadi bayangkan arsy-nya sebesar itu
malaikatnya itu perjalanan antara pundak dengan cupingnya 700 tahun, bagaimana airnya? Dan air yang dimaksudkan dalam ayat yang mulia ini adalah air itu. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala di atas air. Dan air itulah yang dimaksud dengan wal bahril masjur. Air yang dinyalakan. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang dimaksud dengan bahar di sini adalah lautan yang ada di bumi. Antum bayangkan, lautan itu isinya kan air. Sedangkan di sini disebutkan wal bahril masjur. Air yang atau lautan yang dinyalakan. Bagaimana kiranya api bisa menyala di tengah-tengah air? Ini adalah keadaan pada hari kiamat yang mana Allah Subhanahu wa taala membombardir bumi dengan bintang gemintang. Jadi meteor berjatuhan, gunung meletus dan sebagainya sehingga lautan pun terbelah sehingga yang keluar itu adalah api. Kita tahu tanda kiamat yang terakhir adalah an-naru, yaitu api yang keluar dari Juran Aden yang akan menggiring manusia. Sampai pun lautan akan mengeluarkan api, bukan air lagi. Bahkan disebutkan oleh para ulama, lautan akan menjadi kering karena dibakar oleh api itu. Jadi kejadian itulah kejadian api yang keluar di tengah-tengah lautan wal bahril masjur, itulah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumpahnya. Baik. Sebelum kita sebutkan jawabul qasam ya. Jadi sumpah itu nanti ada namanya jawabul qasam. Sesuatu yang dijadikan sebagai objek sumpah. Seorang misalnya mengatakan demi Allah, ini sumpahnya. Untuk apa dia bersumpah? Itu namanya jawabul qasam. Demi Allah aku tidak mengambil barang itu. Nah, tidak mengambil barang itu namanya jawabul qasam. Tayyib, kita ulang dulu. Ada 5 sumpah yang Allah sebutkan di awal surat At-Tur supaya antum tahu betapa dahsyatnya kalimat setelah ini. Yang pertama tadi bersumpah dengan apa? Dengan Bukit Tur. Yang kedua, wa kitabim mastur, demi Al-Quran yang ditulis. Terus yang ketiga, demi Baitul Ma'mur, demi Baitul Ma'mur, tempat berkumpulnya para malaikat. Kemudian yang keempat, wasaqfil marfu, demi langit yang ditinggikan. Yang kelima, wal bahril masjur, demi lautan yang dinyalakan. Allah tidak bersumpah hanya 1 kali tapi dengan 5 lapisan sumpahnya. Untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan inna adzaba rabbika lawaqi'. Sesungguhnya siksaan dari Rabbmu lawaqi', pasti benar-benar terjadi. Coba kita tengok dalam sisi bahasa ya, kekuatan bahasa. Hanya untuk mengatakan inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya siksaan dari Rabbmu benar-benar terjadi, itu Allah mengawali dengan 5 lapis sumpahnya. Kemudian diawali lagi dengan inna adzaba, ada innanya. Kemudian lawaqi' ada lamu taukidnya. Jadi 5 kali sumpah, ada inna, ada lamu taukid. Sehingga siksaan dari Allah Subhanahu wa taala itu pasti benar-benar akan terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau adalah orang Arab ya. Beliau paham bagaimana bahasa Arab dengan ketinggian sastranya. Maka ketika membaca surat At-Tur dan sampai di ayat ini, inna adzaba rabbika lawaqi', maka Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu langsung sakit selama 20 hari. Karena memikirkan bahwa siksaan itu pasti akan terjadi. Ma lahu min dafi'. Tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya ketika siksaan itu akan datang. Siksaan yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini mencakup pada 2 golongan manusia. Yang pertama adalah siksaan untuk orang-orang kafir, yaitu siksaan berupa neraka Jahannam selama-lamanya untuk mereka. Dan yang kedua adalah siksaan yang diancamkan untuk ahli maksiat. Orang-orang yang melakukan kemaksiatan maka diancam dengan ayat yang mulia ini. Yang mana siksaan itu akan terjadi kepada mereka jika mereka tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siksaan
bagi orang-orang kafir sifatnya mutlak, artinya mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka selama-lamanya. Adapun siksaan bagi ahlul maksiyah, bagi pelaku kemaksiatan, maka ini tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki akan mengadab mereka, dan jika Allah menghendaki akan mengampuni mereka. Tapi pada asalnya pelaku kemaksiatan diancam dengan siksaan. Bisa jadi seorang ini harusnya dia diancam dengan masuk ke dalam neraka karena banyak maksiatnya, tapi dia mendapatkan syafaat sehingga akhirnya dia diampuni. Atau ternyata dia memiliki amalan yang bisa mengalahkan dosa dan kemaksiatannya. Intinya pada asalnya memang seorang ini ketika melakukan kemaksiatan dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia diancam dengan inna azab rabbika lawaqi. Sesungguhnya adab Rabbmu itu sangat pasti terjadi. Dan lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ketika mereka membaca Al-Qur'an, mereka faham bahwa ayat-ayat itu ditujukan kepada mereka. Kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang yang dulu sempat berada di masa jahiliyah. Bagaimana kiranya kalau ternyata Umar yang termasuk dalam ancaman itu, maka itu yang dibayangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sehingga dia berpikir bagaimana dia selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia sakit karena memikirkan ayat itu. Lihatlah bagaimana Abu Talha radhiyallahu taala, suaminya Ummu Sulaim, yang mana ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Allah turunkan ayat umum sebenarnya. Tapi bagi Abu Talha ayat itu berlaku untuk dirinya. Allah mengatakan lan tanalul birra. Sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan albir, kebaikan yang paling puncak, kebaikan yang paling tinggi, hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sampai engkau berani menginfakkan sesuatu yang paling engkau cintai. Maka datanglah Abu Talha dengan membawa bayruhaknya, kebun yang sangat indah di depan Masjid Nabawi. Diserahkan kepada Rasulullah, ini adalah bayruha, artinya ini adalah kebunku, aku serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Seandainya setiap kaum muslimin berpikir bahwa ayat ini untuk dirinya, dialah yang harus mengamalkan ayat tersebut, maka Islam akan cepat mencapai kejayaan. Karena mereka mengamalkan kandungan kitabullah yang dulu pernah mengangkat kaum muslimin, mengangkat derajat para sahabat karena mereka mengamalkan Al-Qur'an Al-Karim. Kita tahu bahwa ketika turun ayat tentang hijab, yaitu surat An-Nur itu, maka para ummahatul mukminin, para sahabiyah langsung merobek selimut-selimut mereka dijadikan sebagai hijab untuk mengamalkan ayat yang mulia itu. Dan kita tahu juga nanti pada surat Al-Hadid, seorang tabi'in yaitu Al-Fudail bin Iyad, tabi'ut tabi'in Fudail bin Iyad, beliau bertaubat hanya karena mendengarkan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ninil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nanti di ayat ini pula setelah ini akan ada ayat yang menjadikan Islamnya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im jauh datang dari Mekah ke Madinah. Itu kalau perjalanan pakai bis 5 jam, perjalanan 6 jam, jauh dia. Datang dari Mekah ke Madinah bukan untuk belajar tafsir Al-Quran. Tapi dia ingin memerdekakan tawanan perang Badar. Dia mau nembus. Dan dia sampai ke Madinah di waktu maghrib ketika Nabi SAW salat maghrib. Kemudian dia dengarkan ayat-ayat dalam surat At-Tur. Kata dia, kadal qalbi an yatir. Hampir-hampir saja jantungku terbang dengan ayat-ayat itu. Dia tahu isinya. Dan itu kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjadi sebab awal keislamannya Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala. Semoga ayat-ayat ini kita bisa pahami dan merubah pola pikir kita, merubah keadaan kita, merubah amalan kita. Karena ini dulu yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-9, yauma tamurus samaa'u maura. Pada hari ketika langit bergoncang dengan sekeras-kerasnya. Itu langit yang besar digoncangkan pada hari kiamat.
Kita bisa bayangkan bumi saja ketika gempa itu seperti itu. Bagaimana kiranya langit yang besar itu bergoncang. Watasirul jibalu sayra, dan gunung-gunung itu berjalan. Jadi gunung yang menjadi pasak bumi sehingga lempeng bumi tidak bergetar itu berjalan karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibenturkan sehingga menjadi debu, berjalan seperti awan karena gunung itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi debu yang berterbangan. Jadi kita bisa bayangkan kalau ada gedung yang diruntuhkan maka debunya sangat banyak. Ini gunung yang besar dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabut dan dibenturkan antara satu dengan yang lainnya sehingga gunung itu berjalan. Bahkan dalam surat Al-Qari'ah itu seperti bulu yang berterbangan. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Maka kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan ancaman siksaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang kafir yang tidak percaya dengan ancaman Allah, maka pada hari itu adalah hari yang celaka untuk mereka. Siapa mereka ini? Alladzina hum fi khawdi yal'abun. Yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Yaitu orang-orang yang ketika di dunia mereka tenggelam dalam kebatilan, menjadikan agama sebagai bahan celaan dan permainan. Ingat, salah satu bentuk kekufuran adalah menjadikan agama, syiar-syiar agama, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai candaan, tidak diperbolehkan. Ketika orang itu mempermainkan ayat Allah, mempermainkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mencela syariat Allah, maka ini adalah sebuah penyimpangan yang besar. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi khawdi yal'abun. Itu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Itu mereka mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Pada hari ketika mereka didorong ke dalam neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Kita tahu bahwasanya nanti ya di mahsyar itu, ujungnya mahsyar atau arasatil qiyamah yang menjadi penghubung dengan neraka jahanam, orang-orang kafir akan diseret ke sana. Mereka akan digiring menuju ke arasatil qiyamah. Di ujungnya mahsyar. Yang itu tidak ada jalan, depannya neraka jahanam, kemudian terus ke sana ada surga. Itu panjang sekali. Arasatil qiyamah itu keadaannya gelap, beda dengan di mahsyar yang panas karena ada matahari. Ketika di arasatil qiyamah mereka ditunjukkan dengan neraka yang menyala-nyala dengan demikian dalamnya, maka mereka tidak mau masuk kecuali dengan didorong. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, yatasaqatuna finnar. Mereka akan berjatuhan ke dalam neraka karena didorong oleh malaikat, dan dorongannya itu dengan dorongan yang kuat. Perhatikan kalimat yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Yad'una da'a. Jadi didorong dengan dorongan yang sangat kuat, jadi dilemparkan ke dalam neraka. Maka disebutkan di dalam surat Ar-Rahman bahwasanya mereka ini para pelaku dosa itu sudah dikenali dengan tanda-tanda mereka. Apa tandanya? Kata Al-Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri, bisawadil wujuh wa zarakil a'yun. Dengan hitamnya wajah dan birunya mata. Sudah kenal, ini pelaku maksiat kelihatan. Dan nanti mereka akan dipegang oleh malaikat-malaikat yang bertugas ketika itu, malaikat Zabaniyah. Dipegang ubun-ubunnya yang merupakan puncak yang tertinggi bagi dia dengan kakinya. Kemudian dilipat, dilemparkan ke dalam neraka. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman itu, disebutkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang akan dilemparkan ke dalam neraka, disebutkan bahwa diambil nawasi, yaitu ubun-ubun mereka, wal aqdam, dan juga kaki-kaki mereka. Jadi mereka dipegang, dilipat, dan dilemparkan ke dalam neraka. Wal iyadzu billah. Kemudian dikatakan oleh malaikat Zabaniyah, hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian mendustakan.
yang kalian tidak percaya dengan adanya neraka, sekarang kalian melihatnya. Sekarang kalian merasakannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menyebutkan, siksaan di neraka itu ada 3 atau bahkan 4 jenisnya. Yang pertama adalah adzabul jahim. Azab siksaan di neraka jahanam yang panasnya itu 70 kali lipat dari panasnya dunia. Jadi sangat panas sekali. Jadi 7.000 ya. Kan kita paling tinggi 100 derajat Celcius. Kalau kali 70 berarti kan 7.000 derajat Celcius panasnya. Itu hitungan secara sederhana ya. Itu adzabul jahim. Kemudian yang kedua adalah adzabu at-taubih wal laum. Azab berupa siksaan, azab berupa taubih, celaan dan juga hinaan. Jadi sudah disiksa, dipanggang dan mereka tidak mati. Mereka tetap hidup dalam kondisi itu, dalam kondisi terbakar, bahkan sampai arang. Kemudian taubih wal laum, dicela lagi. Salah satu bentuk celaannya adalah hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini loh sekarang rasakan azab yang dulu kalian enggak pernah percaya dengan azab itu. Sudah disiksa, kemudian dikasih celaan dan cacian. Ini siksaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah azab terhijab, tidak bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, pada hari itu mereka untuk melihat wajah Rabb mereka lamahjubun, mereka terhijab. Kata Al-Fudail, kata salah seorang ulama ya, beliau mengatakan hajabahum anit tauhidi fid dunya, hajabahum fil akhirati an ru'yati. Sebagaimana mereka terhijab dari tauhid Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari kiamat mereka pun terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mereka mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang anak yang dimurkai orang tuanya, anak itu enggak akan beruntung. Ini ada makhluk penciptanya murka kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Salah satu siksaan adalah dikatakan hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dahulu kalian selalu mendustakannya. Ini perkataan malaikat-malaikat penjaga neraka. Kemudian dikatakan lagi kepada mereka, afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir? Am antum la tubsirun? Kenapa malaikat mengatakan ini? Kenapa malaikat mengatakan kepada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, afasihrun hadza? Apakah ini adalah sihir? Karena dulu ketika mereka didatangkan Al-Quran dikatakan sihir. Ketika ditunjukkan bulan bisa terbelah dikatakan sihir lagi. Ketika datang lagi mujad sihir lagi, sihir lagi, sihir lagi. Sehingga sampai pun pada siksaan di neraka, ucapan itu dibalik untuk mereka. Afasihrun hadza? Apakah yang seperti ini sihir? Am antum la tubsirun? Ataukah kalian tidak bisa melihatnya? Artinya, ucapan itu yang dulu digunakan untuk mencela para nabi dan rasul, dibalik untuk mereka dicela oleh para malaikat-malaikat penjaga neraka. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Masuklah kalian ke dalamnya, rasakanlah siksaannya, kalian bersabar atau tidak bersabar, sawaun alaikum, sama saja. Mau sabar ya itulah keadaannya, mau keluar tidak akan bisa. Jadi kalian merasakan siksaan yang luar biasa. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian hanya diberikan balasan seperti apa yang kalian kerjakan. Perhatikan kalimat ma kuntum ta'malun. Allah menggunakan kata ma kuntum ta'malun. Kalian disiksa hanyalah seperti atau balasan seperti yang telah kalian kerjakan. Nanti kita akan tunjukkan balasan penghuni surga yang tidak sama kalimatnya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para penghuni neraka ya, maka Allah menyebutkan penghuni surga. Allah berfirman pada ayat yang ke-17, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa
Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka berada dalam kebahagiaan yang kebahagiaan dan kenikmatan itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit dalam hati mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, saking indahnya. Wala udhunun sami'at, tidak pernah didengarkan oleh telinga, kenikmatan berada di sana. Wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Itu yang pertama, jadi balasan bagi orang bertakwa adalah jannatiu wa na'im, berupa surga dan juga berbagai kenikmatan. Dan kenikmatan itu meliputi 3 hal, yaitu kenikmatan jasad, badannya merasakan kenikmatan, kemudian kenikmatan hati, orang terpuaskan, dan juga kenikmatan ruh. Dan ini semuanya berkumpul di sana. Kadang manusia itu di dunia, dia badannya merasakan nikmat, tapi pikirannya nggak tenang karena dia makan enak tapi keburu-buru mau ketinggal kereta misalnya, sehingga dia nggak tenang, hatinya nggak tenang. Tapi di surga tidak ada seperti itu. Dia makan nikmat, hatinya tenang, ruhnya pun menikmatinya, sehingga nikmat seluruhnya. Fakihina bima atahum rabbuhum, mereka bergembira dengan apa yang diberikan oleh Rabb mereka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Rabb mereka melindungi mereka dari siksaan neraka. Kata para ulama, kan kalau kita kumpulkan ya 2 ayat ini, ayat yang ke-17 dan ke-18, orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan 2 hal secara sederhana. Pertama, mendapatkan surga dengan berbagai kenikmatannya. Yang kedua, mereka diselamatkan dari neraka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim, dan Rabb-nya menyelamatkannya dari siksa neraka. Kata para ulama kita, di antaranya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kenapa mereka mendapatkan 2 hal? Karena orang yang bertakwa itu melakukan ketaatan sehingga mereka mendapatkan surga dengan berbagai kenikmatan, dan mereka meninggalkan kemaksiatan sehingga mereka diselamatkan dari neraka yang penuh dengan siksaan. Melakukan ketaatan mendapatkan surga, meninggalkan kemaksiatan selamat dari neraka. Wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun." Makanlah, dikatakan kepada mereka, makanlah dan minumlah dengan nikmat, hani'an dengan nikmat, bima kuntum ta'malun, ini balasan dari apa yang telah kalian lakukan. Sudah azan ya? Sudah ya? Baik, nanti kita sebutkan kenapa ketika membahas neraka itu ma kuntum ta'malun, sedangkan ketika membahas surga bima kuntum ta'malun. Kita simak azan dulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan dari surat At-Tur dan kita telah sampai pada ayat yang ke-19. Kalaulah pada penghuni neraka saat mereka disiksa dengan neraka yang menyala-nyala, akan dikatakan kepada mereka ucapan-ucapan celaan. Di antaranya dikatakan hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Mereka disiksa badannya dan dicela hatinya. Adapun penghuni surga, mereka mendapatkan hidangan berupa makanan yang sangat lezat dan diberikan kalimat-kalimat pemuliaan. Kulu washrabu hani'an. Kulu ini meskipun pakai fi'il amr ya, perintah, tapi dalam konteks pemuliaan. Jadi mempersilahkan makan. Silahkan dinikmati makanan dan minuman yang ada. Jadi bayangkan antum masuk di sebuah restoran, sudah di booking, makanannya sudah siap, kemudian petugas nyampaikan, silahkan Pak, dinikmati makanannya. Ya meskipun kita nggak disuruh pun juga akan makan ya. Tapi kan ketika dipersilahkan lebih mantap gitu loh. Lebih nyaman, dihatiin. Apalagi di rumah orang ya, kita didangi makan, kemudian silakan dinikmati. Jadi makin nggak sungkan lagi untuk menikmatinya. Artinya ini menjadi tambahan kenikmatan ketika penghuni neraka mendapatkan siksaan dan celaan. Penghuni surga mendapatkan makanan dan juga mendapatkan kalimat-kalimat yang mulia. Kemudian, kalau dalam penghuni neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian disiksa ini ma kuntum ta'malun, sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Allah katakan ma kuntum ta'malun. Sedangkan untuk penghuni surga, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Ada baknya. Ini adalah balasan apa yang telah kalian kerjakan. Ketika tanpa menggunakan bak ya, maka balasan itu sesuai dengan yang dilakukan. Tidak ada pelipat gandaan balasan keburukan. Meskipun keburukan itu bertingkat-tingkat, dosa bertingkat-tingkat, tapi balasannya cuma satu. Tidak ada pelipat gandaan dosa dalam konteks ini. Kemudian adapun bima, antara amalan dengan balasan itu tidak berimbang. Kalau tadi itu berimbang. Melakukan itu balasannya ya segitu. Pas begitu. Makanya menggunakan ma kuntum ta'malun. Sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Sedangkan untuk surga Allah mengatakan bima kuntum ta'malun. Ini adalah balasan sesuai atau balasan kalian beramal dunia. Kata bima itu menunjukkan bahwa amalan dengan balasan tidak berimbang. Lebih besar balasannya daripada amalan itu sendiri. Kita ambil contoh. Seorang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya itu dinilai satu pahala. Dan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lamin harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, mimun harfun. Alif lamim itu 3 huruf, dan tiap huruf 10 kebaikan. Jadi alif lamim sudah 30. Baca alif lamim berapa detik sih? Itu dapat 30 kebaikan, pahala. Salat sunnah qobliyah subuh, keutamaannya apa? Rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar yang Nabi nggak pernah meninggalkan meskipun dalam kondisi safar ataupun mukim, bahkan Rasulullah mengqadhoknya kalau ketinggalan. Itu 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Dunia ini isinya apa? Ada rumah yang mewah, ada mobil yang besar, ada tanah yang luas. Itu kalah dengan 2 rakaat fajar yang kalau dilakukan nggak sampai 5 menit. Sampai-sampai Ibunda Aisyah radhiyallahu taala ketika lihat Nabi salat sunnah fajar kok cepat sekali. Jadi seolah-olah apakah ini beliau baca Al-Fatihah atau tidak. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Amalannya kecil, balasannya besar. Beramal di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah kemarin. Amalannya sederhana. Silakan antum mau puasa boleh, antum mau baca Quran boleh, sedekah boleh, apapun. Itu kata Nabi lebih utama daripada orang berjihad, dia bawa senjata, bertemu dengan musuh, masih lebih utama antum yang beramal di situ.
Padahal amalannya nggak berdarah, nggak lelah, pahalanya lebih besar daripada mereka yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang meninggal di medan jihad dan dia dirampas hartanya. Seorang beramal di Lailatul Qadar. Anggaplah dia beramal di 10 hari terakhir aja. Kita nggak tahu kapan tepatnya. Hanya beramal 10 hari lebih baik daripada 83 tahun. Inilah pola-pola pelipat gandaan kebaikan. Sehingga apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu? Beliau menyebutkan kalau ada orang yang sampai masuk neraka, kata beliau, wailun liman ghalaba wahdanuhu asyaratihi. Sungguh celaka kalau ada orang yang dosa dihitung 1 kok ternyata mengalahkan kebaikan yang dihitung 10. Ini kan aneh gitu. Kok bisa dosa dihitung 1, kebaikan dihitung 10, kok ada orang masuk neraka? Berarti orang ini ima pahalanya atau kebaikannya sedikit sekali atau dosanya sangat besar sekali. Sampai mengalahkan kebaikan yang hitungannya 10. Jadi kembali lagi bahwa bima kuntum ta'malun, bahwa amalan kita sebentar. Sholat kita sebentar sekali, tapi pahalanya luar biasa. Sehingga dikatakan dengan bima kuntum ta'malun. Ini semua balasan dari apa yang telah kalian kerjakan ketika di dunia. Kemudian pada ayat yang ke-20 Allah berfirman, muttaqiina ala sururim marfu'ah. Muttaqiina ala sururim masfufah. Mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan yang tersusun. Jadi mereka berada di bersandar dipan dan saling berdialog di antara mereka. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Dan kami nikahkan mereka dengan bidadari surga. Yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama ya. Mana yang lebih utama antara istri-istri penghuni dunia dengan bidadari surga? Mana yang lebih utama gitu. Yang jelas mereka adalah semua fasilitas yang Allah berikan bagi para penghuni surga. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, orang yang masuk ke dalam surga diberikan kekuatan 100 orang laki-laki. Jadi punya kekuatan yang luar biasa dalam urusan ranjang. Dan mereka berada di mutiara-mutiara. Jadi sebuah kamar biliknya itu mutiara yang transparan. Jadi indah sekali, Masya Allah. Nanti insya Allah kita akan bahas di surat Ar-Rahman lebih detailnya. Yang jelas bahwa mana yang lebih utama antara wanita ahlu dunia, istri-istri orang-orang yang beriman dengan bidadari surga. Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menguatkan pendapat seutama-utama bidadari surga itu lebih utama wanita ahlu dunia yang masuk surga. Kenapa? Karena kita ini sholat, mereka nggak sholat. Kita ini puasa, mereka nggak puasa. Kita ini beramal di dunia, mereka nggak gitu. Mereka makhluk yang langsung Allah ciptakan di surga. Tapi ala kuliah yang jelas bahwa seorang itu punya jatah sekian bidadari dan bersama dengan istrinya yang dibawa ke surga. Baik, ayat yang terakhir yang semoga bisa memantik semangat kita untuk beramal dan mengajak keluarga kita untuk beramal dalam kebaikan. Setelah Allah menyebutkan bahwasanya penghuni surga mendapatkan makanan, mendapatkan tempat tinggal, bahkan wazawwajnahum bihurin in, mereka akan dinikahkan oleh para bidadari surga yang sangat banyak. Maka Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman yang disusul dengan keturunan mereka yang beriman. Jadi dia beriman, anak cucunya pun dalam keimanan. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan satukan, kami akan pertemukan mereka dalam satu tingkatan di surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amalan kebaikan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Setiap orang terikat dengan apa yang diusahakannya. Kita tahu para jamaah rahimani wa rahimakumullah, surga itu ada 100 tingkatannya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil jannati mi'atu darajah. Surga itu ada 100 tingkatannya. Dan surga yang tertinggi adalah surga Firdaus al-A'la. Allahumma inna nas'alukal Firdaus al-A'la. Nah,
Orang-orang yang beriman itu masuk ke dalam surga bukan karena amalannya. Tapi mereka masuk ke dalam surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalan kita terlalu sedikit untuk membeli surga. Terlalu sedikit, gak ada apa-apanya. Kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk memperoleh rahmat Allah dengan melakukan amalan salah satunya. Jadi amalan fungsinya adalah untuk menggapai rahmat Allah, yang dengan rahmat Allah itu seorang dimasukkan ke dalam surga. Kemudian fungsi amalan yang kedua adalah untuk menentukan seorang ini berada di surga level berapa. Tergantung amalannya. Kalau dia seorang muslim, ahli ibadah, banyak datang kajian, surganya tinggi. Kalau dia muslim, jarang kajian, mungkin di bawahnya. Intinya level itu ditentukan dari amalan. Amalan seorang. Ketika seorang ini surganya lebih tinggi daripada anak keturunannya, bapaknya misalnya levelnya tinggi, anaknya di bawahnya, maka kata Allah, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami pertemukan mereka dalam satu tingkatan yang sama. Kan kalau seorang ini sudah terpenuhi semua kebutuhannya, ya sudah dapat uang, ya punya uang, punya rumah, yang ditunggu satu, keluarganya ngumpul. Makanya ketika lebaran orang tua senang kalau anak-anaknya datang. Ngumpul semua datang, senang. Maka di surga seperti itu. Seorang ingin kembali ketemu dengan anak-anaknya. Ketika dalam satu tingkatan yang sama menambah kenikmatan mereka berada di surga. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah siapa yang dimaksud dengan dzurriyyah dalam ayat yang mulia ini. Apakah itu mencakup seluruh anak-anak manusia? Ataukah hanya anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik atau sebelum dia menikah? Maka itulah dzurriyyah yang dimaksudkan. Pendapat yang pertama mengatakan semua anak akan mengikuti yang lebih tinggi. Jadi misalnya bapaknya di level 1 yang tertinggi atau level 5 yang tertinggi, anaknya level 50 misalnya gitu. Maka akan dinaikkan dalam surga yang sama di level bapaknya. Misalnya begitu. Berlaku untuk semua anak. Ada yang pendapat yang kedua yang mengatakan itu khusus bagi anak-anak yang meninggal dunia, tapi meninggalnya sebelum dia balik atau maksimal sebelum dia menikah. Maka dia bersama dengan orang tuanya dalam satu tingkatan. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala lebih menguatkan pendapat yang kedua. Kenapa? Karena kalau semuanya dijadikan satu, maka semua surga akan kosong kecuali satu tingkatan saja. Yaitu tingkatan yang tertinggi. Bayangkan begini ya. Kan semua ini kan pasti punya bapak. Bapak punya bapak lagi, bapak lagi kan gitu ya. Kita misalnya kalah dengan kakek kita, naik surganya. Kakek kalah dengan kakeknya lagi, naik lagi. Akhirnya semua berada di surga yang sama. Antum kebayang nggak? Jadi surganya cuma satu nantinya. Selebihnya kosong karena udah gak ada penghuninya. Itu pendapat yang pertama terbantahkan oleh ini. Nggak mungkin gitu. Semuanya pasti sama dengan surganya para sahabat, sahabat sama dengan surganya para rasul, dan seterusnya. Tidak mungkin. Nah, pendapat yang kedua menyatakan itu berlaku bagi anak kecil. Anak kecil kan nggak punya amalan. Dia belum mendapatkan beban syariat. Sehingga mereka ini harusnya surga bawah. Maka terangkat dengan surganya bapaknya. Jadi dzurriyyah yang dimaksudkan adalah anak-anak yang meninggal atau yang belum menikah ya, yang masih kecil dan meninggal dalam kondisi beriman. Ini mengingatkan kepada kita tentang pentingnya mendidik anak-anak kita dalam keimanan supaya bisa bersama-sama di surga. Ya, kita sebutkan di sini dzurriyyah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah anak-anak yang masih kecil. Adapun yang sudah besar, apalagi yang sudah balik, yang sudah menikah, maka mereka membawa dirinya sendiri pada tingkatan di surga tidak mengikuti tingkatan orang tuanya. Sehingga dikatakan wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kalimat ini wa ma alatnahum min amalihim min syai', kami tidak mengurangi sedikit pun pahala kebaikan mereka. Maksudnya tidak ada ceritanya orang yang surganya seharusnya tinggi karena banyak amalannya dulu ketika di dunia turun ngikutin bapaknya, nggak ada cerita kayak gitu. Yang ada ngikutin yang level tinggi. Bapaknya level tinggi, anaknya di bawah, anak ikutin bapak. Anaknya lebih soleh dari bapaknya, bapak ikutin anak.
Sehingga wa ma alatnahum min amalihim min syai', tidak mengurangi sedikit pun dari kebaikan mereka. Kalimat ini juga menjadi bantahan untuk yang ada di neraka, wal iyadzubillah. Kalau di surga tadi bisa saling ngangkat, dengan catatan tadi ya, ini anak yang belum balik begitu. Tapi di neraka tidak ada saling turun. Misalnya bapaknya ini pelaku dosa besar, naudzubillah. Anaknya dosa kecil, diturunkan itu di bapaknya. Enggak. Karena ini mengurangi kebaikan anaknya. Ini tidak berlaku untuk penghuni neraka. Jadi mereka terpisah di level masing-masing. Kemudian kullu mri'in bima kasabarahin, setiap orang terikat dengan apa yang diusahakannya. Potongan ayat ini berlaku bagi anak yang sudah balik, dia punya amalan sendiri, dia punya buku catatan amalan sendiri, atau dia sudah menikah sehingga dia sudah mandiri, nggak ikut orang tuanya. Tapi nanti kalau mau berkunjung bisa ke surga orang tuanya. Dan ayat ini juga berlaku untuk para penghuni neraka, yaitu kullu mri'in bima kasabarahin. Tidak mungkin anak yang di neraka yang ringan ngikutin bapaknya di neraka yang berat. Mereka beramal masing-masing. Jadi dalam neraka tidak ada kebersamaan dan tidak ada untungnya ya. Kalau di surga ini yang level rendah diangkatkan menguntungkan, menjadi bahagia orang tuanya. Adapun ketika yang di neraka kumpul bareng siksa malah jadi siksaan gitu. Jadi nggak menguntungkan. Sehingga tidak disatukan dalam satu tingkatan yang sama. Ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kalau kita mendidik anak-anak jangan ragu-ragu. Cari pendidikan yang bagus supaya mereka dalam keimanan dan nanti bisa saling ngangkat. Kalau lebih soleh anak-anak kita, kita lebih tinggi derajatnya. Kalau kita lebih baik dari mereka, mereka akan ikut kita. Jadi seperti itu. Itu kalau mereka meninggal sebelum balik. Artinya anak-anak yang tidak memiliki amalan tersendiri. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya anak-anak kalian dari usaha kalian. Terakhir sebagai penutup ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa anak itu juga bisa mengangkat derajat orang tuanya. Ya, kalau dalam ayat tadi kan orang tua terangkat karena anak terangkat karena orang tuanya. Ini ada hadis yang menyebutkan orang tua terangkat derajatnya karena anaknya yang saleh. Kata Nabi SAW, Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang yang ditinggikan derajatnya di surga. Fayaqulu, dia mengatakan, anna hadha. Ya Allah, aku dapat amal dari mana ini? Fayuqalu, maka dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalaka. Ini semua karena istighfar, permohonan ampunan anakmu kepadamu. Jadi salah satu bentuk kesolihan anak untuk orang tuanya adalah memohonkan ampunan. Dan seorang anak tidak akan bisa memohonkan ampunan untuk orang tuanya kecuali dia anak soleh. Karena dia akan memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak ingin kebaikan untuk orang tuanya. Hanya anak-anak yang solih lah yang berpikir orang tuanya baik. Artinya dia memohonkan ampunan kesalahan orang tuanya. Dia berusaha untuk melakukan kebaikan sehingga orang tuanya mendapatkan pahala dan seterusnya. Jadi ketika seorang ini solih, maka dia bisa mengangkat derajat orang tuanya di surga. Sehingga beruntunglah bagi orang-orang yang mendapatkan keluarganya dalam kebaikan, anak-anak di dalam kebaikan, sehingga mereka berada dalam surga bersama-sama pada hari kiamat kelak. Ini para jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan mengamalkannya di dalam kehidupan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.